Pertama, teman-teman bisa menggunakan telur puyuh ya. Ini ya, masih saya ingatkan cara merebusnya gimana Pak Guru. Nah, ini juga penting teman-teman. Telur puyuh ini cukup teman-teman rebus ya di air mendidih selama 3 menit. Jadi masukkan ke air, naikkan ke kompor, nyalakan, terus dia kan akan mendidih. Bila selama mendidih tunggu aja 3 menit. Matikan, dinginkan. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ketemu lagi sama Pak Guru, masih di channelnya Jemari Kreatif, masih membahas tentang dunia breeding kenari teman-teman. Hari ini kita ada di cara yang ke-37 teman-teman. Ini walaupun hujan rintik-rintik, ya karena habis hujan deras, kita buatin konten untuk teman-teman. Di cara yang ke-37 ini, Pak Guru akan membahas bagaimana cara perawatan untuk kenari-kenari kita yang sudah lepas sape dari indukan teman-teman ya. Ini ada beberapa seri yang eban semua, cuma jenisnya yang berbeda teman-teman. Nanti kita ulaskan bagaimana teman-teman merawat ya pautan atau anakan yang sudah lepas sape. Tapi sebelum itu teman-teman bisa subscribe dulu channelnya Pak Guru biar channelnya selalu berkembang dan selalu kreatif teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman ini Pak Guru ini Pak Guru kebetulan di minggu ini ada beberapa kenari Pak Guru yang bertelur dan menetas teman-teman. Jadi di sini teman-teman saya punya ini silangannya ini SF Koi 20 kari lokal teman-teman. Ini telurnya ada 6 teman-teman, ada 6 telur. Terus di bawahnya ini juga saya silangkan, ini baru sekitar 4 harian mengeram. Ini Yorkshire ya, Yorkshire tua teman-teman. Saya menggunakan yang tua-tua aja lah, yang penting produksi ya. Yorkshire 18 Koi CL dengan lokal juga. Terus di bawah juga ada Yorkshire juga, Yorkshire 20. Itu saya kalikan dengan lokal juga warna Star Blue. Itu baru telur 3 teman-teman. Terus ini teman-teman Pak Guru juga punya materi ini SF Koi 20. Ini tangan lokal putih ya. Kalau bulan kemarin anakannya itu putih 1, kuning 1, bonnya 1. Ini alhamdulillah bisa keluar putih semua teman-teman. Terus Pak Guru juga masih ada teman-teman, ini masih ada sinan ini Yorkshire 40 ya, Yorkshire tua nggak masalah. Ini CL nya 18 saya silangin dengan loper besar ini teman-teman. Ini kebetulan anakannya cuma 1 teman-teman, dari telur 4 cuma menetas 1. Nah, teman-teman mau lihat bisa diperhatikan di sini. Nah, ini saya bukain teman-teman. Nah, itu anakan Yorkshire kali F1. Nah, masih ada lagi teman-teman. Ini jackpot Pak Guru teman-teman. Kita lihat yang di bawah teman-teman. Ini baru usia sekitar ini tanggal 6 teman-teman, bulan 11 ini. Sekarang tanggal 9, berarti ini baru sekitar 3 hari teman-teman. Baru sekitar 3 hari ini lepas levelnya. Juga SF Koi kali loper teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini alhamdulillah telurnya ini ada 5 teman-teman, 5 tapi ini metas semua teman-teman. Alhamdulillah metas semua dan insya Allah ini hidup semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini ada 5 ekor anakan. Ini ada yang netasnya di hari ketiga, dia baru netas ya, kalah dengan saudara-saudaranya yang lain. Ini ada sekitar bukan sekitar tapi ada 6 ekor teman-teman. Nah, sekarang Pak Guru kembali ulasin. Teman-teman bisa lihat sini Pak Guru ulasin bagaimana cara kita merawat anakan kita
agar tetap hidup. Ya. Jadi teman-teman kemarin ya di cara ke-36 Pak Guru sudah jelasin ya agar anak-anak tetap hidup gimana ya. Ini tak ulangi lagi agar teman-teman bisa paham ya, paham dan tidak terjadi kematian di tempatnya teman-teman ya. Ya, kita ulangi sebelum saya membahas tentang anakan yang lepas HP. Jadi anakan-anakan yang masa hidupnya gini ini, hal yang terpenting adalah satu, untuk masalah makanan ya. Pak Guru kalau makanan itu cuma mengganti makan pagi dan sore atau malam hari teman-teman. Ya, itu sehingga saya ngecek anakan itu ya cuma pagi sama sore, sehingga induknya itu nggak begitu traumatik ya, nggak begitu terganggu, sehingga dia masih anakannya banyak yang hidup. Bahkan kemarin anakan yang selisih besarnya aja itu sudah hampir 1-2 minggu itu selisihnya sangat signifikan, itu masih hidup teman-teman ya. Caranya gimana? Ya tinggal teman-teman ganti pakannya pagi dan sore. Sore hari walaupun masih sisa ambil keluarin buang. Kalau masih bagus ya kasihkan indukan-indukan yang lain ya. Kalau pagi hari teman-teman pas ganti pakan yang sore sampai malam itu masih sisa pun ambil buang ya. Jadi di tempat Pak Guru, pakan e-foodnya, sayur, jagung, sawi itu hanya maksimal 12 jam teman-teman. Itu maksimal 12 jam. Nah, pakan bijiannya, nah ini pakan bijiannya teman-teman. Ini terbanyak bijian kecilnya. Jadi kalau teman-teman pengen indukannya itu meloloh, anakannya cepat besar, pakan bijian kecilnya diperbanyak, yaitu Niger seed sama biji sawinya. Ya. Komposisinya berapa Pak Guru? Komposisinya kalau teman-teman suka ada buat mudah aja lah, 2 kg kenari seed ya, teman-teman mix dengan setengah kilogram Niger seed dan setengah kilogram biji sawi. Insya Allah anakannya banyak yang hidup ya. Itu tadi saya menguatkan dari video yang ke-35 kalau teman-teman sudah 36 kalau teman-teman sudah melihat ya cara merawat anakan dari 0 hari sampai dia lepas sape ya atau mandiri. Itu saya review lagi di sini biar teman-teman tambah paham, agar selama seminggu ini pertanyaan-pertanyaan kenapa anakan saya banyak yang mati Pak Guru lah, masalahnya di situ. Jadi kita berikan asupan makanan buat indukan yang fresh teman-teman, yang fresh, kemudian yang juga apa itu yang lebih kecil, yang lebih lembut, sehingga baby kenari tersebut masih bisa hidup teman-teman. Oke, next sekarang teman-teman saya ajak untuk membahas bagaimana merawat anakan yang sudah mandiri biar nanti cepat besar dan tidak mengalami proses kematian. Simak terus. Nah, oke teman-teman sekalian ya, sekarang Pak Guru ulasin bagaimana teman-teman bisa merawat pautan-pautan ini hingga mandiri ya. Jadi yang pertama, kapan anak-anak disapai dari induknya? Satu, yang pertama adalah ketika induknya itu sudah mulai bertelur lagi, itu biasanya di fase usia 21 hari itu biasanya induknya sudah mulai diraih lagi, bertelur lagi teman-teman. Itu kalau yang bagus ya. Nah, seperti yang saya ulaskan kemarin, kalau teman-teman tiba-tiba indukannya di bawah usia 21 hari itu sudah bertelur, sudah di bawah itu ya, maunya 18 hari atau 15 hari sudah minta kawin lagi dengan teman-teman kawin dan bertelur ya, itu sangat susah. Nanti biasanya anakannya mesti banyak yang mati. Kalau saya di usia di atas 17 hari, 15 hari gitu, konsumsi telur punya memang saya kurangi teman-teman. Jadi kalau nanti dia cuma satu anakan itu dia cepat birahi. Tapi kalau anakannya banyak dia nggak akan cepat birahi karena nutrisi makanan semua asupan kepada anaknya. Nah, siasatnya agar teman-teman nggak repot, nggak harus ngeloloh ya. Indukan yang di usia anakan tadi itu 11 harian itu disemprot aja teman-teman, atau dikasih air biar dia mandi. Nanti birahinya turun dengan sendirinya teman-teman ya. Terus kalau birahinya sudah naik itu biasanya bulu anakan dicabutin teman-teman. Nah, itu yang juga paling riskan. Makanya saya biasanya kalau paling aman itu ya, saya ngawinkan lagi indukan itu di usia di atas 3 minggu, di atas 21 hari ya. Terus kapan nyapinnya Pak Guru? Nyapinnya biasanya kalau dia itu masih turun sarang, itu masih mau ngoloh anakan teman-teman. Jadi
indukan itu menelur di telur ke ke telur kedua atau pertama itu masih bisa ngelola biasanya. Lah, seperti video sebelumnya, caranya gimana? Ya, anakan yang masih di sarang itu sebenarnya saya kasih sarang, biar dia nggak nyabutin bulu anakannya. Kasih sarang, kasih pancingan, kasih tisu, ya, atau kasih yang kecil-kecil, ya nanti dia di atas itu sehingga bulu anakan nggak dicabutin, ya. Nah, kalau sudah indukan terpantau banyak mengeramnya, otomatis nggak meloloh anakan. Anakan kita cabut. Cabut kasih kandang seperti ini atau kandang sudah dipersiapkan. Tempatnya yang agak hangat seperti ini teman-teman. Ini ada saya punya lampu pijat beberapa tempat untuk mengatasi di musim penghujan seperti ini atau pas hawa dingin, ya. Sehingga ruangannya tetap hangat. Anakan kita sendirikan. Ya. Kalau di rumah punya kenari lain atau pautan lain, diambil aja nggak apa-apa teman-teman. Biar nanti dia juga belajar makan mandiri. Ya. Itu cara keduanya. Jadi cara keduanya setelah indukannya mengeram 2 telur, biasanya nggak turun lagi, diambil, pisahin. Lah, habis itu kan dia butuh untuk hidup, ya. Jadi biar teman-teman nggak begitu kecewa, sudah ambil anakan, sudah mandiri, ternyata disendirikan dia nggak bisa mandiri. Jadi gini teman-teman, ini termasuk hewan burung koloni, burung yang tidak bisa hidup mandiri sebenarnya. Ya, jika kalau dia itu anakannya itu diambil dari induknya, itu pasti ada rasa kagetnya. Nah, maka kita siasati cari burung lain atau pautan lain, masukkan aja diambil teman-teman. Diambil aja, jangan sendirian dulu. Ya. Next, berikutnya kita kasih pakannya. Ya. Karena ini masih PAUD ya, usia di atas 24 hari kita ngambilnya. Ya, pakannya harus pakan yang masih pakan lembut teman-teman. Caranya gimana? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan telur puyuh, ya. Ini, ya, masih saya ingatkan. Cara merebusnya gimana Pak Guru? Nah, ini juga penting teman-teman. Telur puyuh ini cukup teman-teman rebus ya di air mendidih selama 3 menit. Jadi masukkan ke air, naikkan ke kompor, nyalakan, terus dia kan akan mendidih. Bila selama mendidih tunggu aja 3 menit. Matikan, dinginkan. Itu maka biasanya semua yang ada di sini bisa dimakan teman-teman. Tapi nanti kalau teman-teman lebih dari itu kelamaan atau beli yang di pasar karena merebusnya lama, itu biasanya nanti kuning telurnya nggak akan sempurna, dia sudah membiru di tepi-tepinya. Bahkan ini tidak jadi kuning, jadi putih kadang-kadang, sehingga burung nggak begitu suka karena yang dimakan rata-rata kuning telurnya. Dan albuminnya, putih telurnya cenderung nanti cepat mengeras. Kalau teman-teman rebus selama didih selama 3 menit itu lebih aman, ya. Ini cara merebus telur ya. Sepele teman-teman, ternyata telur aja berpengaruh. Nah, itu kenapa tempat Pak Guru anakan selalu banyak yang hidup, insya Allah ya. Nah, ini kita taruh di sini teman-teman, ya, taruh di sini, masukin, ya. Pokoknya kasih makanan apa yang mereka mau. Oke, sudah. 1 egg food dulu, telur puyuh selesai. Berikutnya untuk egg food berikutnya adalah jagung manis teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan langkah penyerutan seperti ini. Ya, jagungnya diserut gitu. Ini Pak Guru punya jagung manis, diserut boleh teman-teman tipis-tipis saja. Nah, tipis. Tapi yang manis teman-teman. Karena kadang-kadang ada kita itu dapat jagung nggak manis, akhirnya burung nggak suka, atau yang sudah mengerut, sudah kisut itu nggak begitu disukai sama burung. Ya, rasanya udah berbeda. Jadi ini kalau teman-teman praktekin di rumah, ya, dengan rasanya manis, tadinya agak mudah teman-teman. Ya, seperti gini. Ini bisa teman-teman taruh di dalam juga, ya. Bekas serutannya ini, ya, tapi jangan peres-peres teman-teman. Ini yang juga kita masukkan. Biasanya mereka akan makan yang lembut-lembut dulu karena ada rasanya di situ. Ini adalah egg food yang kedua, Pak Guru pakai jagung manis, ya. Berikutnya, ya, egg food yang ketiga Pak Guru cuma menggunakan ini sawi sendok teman-teman. Ya, ini dicuci dulu, ya, usahakan bersihin terus, dicuci dulu. Tadi yang fresh, ya, jangan yang layu teman-teman. Yang fresh masukin sini, gantung aja. Ya, nanti dia akan berusaha makan yang burung ini suka. Ya, burung ini suka.
ini dari ekstra pudingnya. Yang salah adalah kebanyakan teman-teman nggak mau rugi. Artinya gini, makanan sudah 24 jam nggak diganti, ya. Jadi makanan terbuka itu, apapun itu makanan teman-teman di rumahmu juga gitu. Terbuka di tempat yang seperti ini, bakteri masuk, debu masuk, ya lama-lama mesti terjadi pembusukan. Makanya yang paling bagus walaupun masih ada sisa mesti Pak Guru ambil. Ya, kapan itu? Ya setiap 12 jam. Ya, saya mesti pagi sebelum kerja jam 6 itu atau jam setengah 6 kasih makan anakan. Udah tantelkan gitu atau taruh di mana, tinggal kerja. Nanti pulang kerja sore gini ya. Habis maghrib kasih makan. Yang tadi walaupun masih sisa telurnya, masih sisa jagungnya, masih sisa sayurnya tetap saya buang. Ya. Apalagi teman-teman kalau peliharanya kayak gini seri-seri F gini, itu nggak akan rugi teman-teman. Ya, nggak akan rugi. Ya. Ini seri F-nya Pak Guru. Ini ada F1YS-nya. Ya, tadi ya saya bilang saya pakai ring tua teman-teman, ring 18. Jadi jangan fanatik ring, ya. Yang penting bisa kerja. Ini pakai ring 18, punya 2 anakan tadi 3. Itu masih ada 1, 2, 3 yang mengeram. Terus penjualan udah 1. Terus ini ada anakan F1SF, F1SF ini ada putih. Pandanya 2 teman-teman. Yang kuning sudah diambil reseller kemarin ada 8 ekor, ya. Nah, itu cara Pak Guru melihara anakan pas sudah lepas sapi. Hingga ini sudah agak mandiri teman-teman. Nah, sekarang ngajarin bijiannya gimana? Ini ngajarin bijiannya biar teman-teman tahu, ya. Ini Pak Guru bijian, ya teman-teman bisa lihat. Seperti yang saya katakan tadi di awal, ya. Perbanyak dulu bijian kecilnya. Pakai ini gersit, biji sawi atau cesit yang kecil-kecil teman-teman. Ya, lebih diperbanyak sehingga dia mudah untuk mengelupas kulitnya. Ya, dia mau ada pancingan makan bijian. Jadi komposisinya kalau pengen aman ya sudah paling gampang takarannya teman-teman beli kenari seed 2 kilo, ini gersitnya setengah kilo, biji sawinya setengah kilo, udah aman itu. Ya, sudah ideal. Masukin di sini, ya. Saya taruh di sini. Oke. Ini sudah selesai dalam pemberian pakan. Ya, kalau teman-teman ingin pisah mandiri, ya, dipisah mandiri ini hasil sangkar yang biasa gini. Kapan? Anak saya paling aman itu di usia di atas 1 bulan, 35 hari. Jadi saya biasanya jual produk saya, ya, produknya Kikania itu rata-rata anakan yang sudah mandiri makan bijian teman-teman. Jadi kalau sampai dikasih kabar burungnya sampai di sana mati gitu, ya saya merasa bersalah, bukan sama yang beli, ya, sama burungnya, ya, karena harusnya dia menurut saya bisa hidup jadi meninggal, jadi matian itu. Maka saya biasakan kalau belum pernah benar makan bijian, ya nggak saya lepas ya teman-teman, ya, karena itu cara saya merawat hewan. Jadi teman-teman bisa pisahkan ya teman-teman, nah, bisa dipisahkan, kasih kandang soliter gini, ya. Ini di usia di atas 1 bulan teman-teman. 35 hari itu biasanya pautan itu kalau dia jantan itu udah bunyi, udah ngeriwek teman-teman. Ini udah ngeriwek. Jadi teman-teman bisa pisahin seperti ini, ya. Ini taman kan teman-teman ya. Ini dari es-ring tua, ya. Itu cara saya merawat kenari, ya, dari lepas sapi, ya. Ditinggal ngeram induknya atau yang sudah siap untuk disape usia 24 hari itu sudah aman biasanya, sampai dia nanti bisa makan bijian mandiri teman-teman, ya, makan bijian mandiri dan siap jual tentunya, ya. Itu tadi, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Season ini sudah season yang terakhir untuk masalah breeding kenari teman-teman, ya. Jadi teman-teman dari season 41 sampai 437 ini sudah saya ulaskan, ya. Di berapa kemarin 416 kesini itu tentang breeding, sebelumnya tentang marketing, dan nanti habis ini di bagian ke 38 sana akan saya coba bantu teman-teman untuk mengulas masalah penanganan penyakit yang ada di kenari teman-teman, ya. Tentunya menurut versi saya, menurut experience saya, pengalaman saya selama 9 tahun ini, 9 tahun terakhir ini bergelut di
menari ya. Jadi saya coba membuat sesuatu yang memang true story, yang memang benar-benar saya alami. Semoga itu bisa membawa kesanaan tersendiri untuk teman-teman di rumah ya. Terakhir jangan lupa untuk selalu subscribe channelnya Pak Guru yang baru saja bergabung. Yang sudah bergabung juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam merawat indukan anakan kenalinya ya. Dari saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.